Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sektor swasta, simulasi perencanaan pembangunan kota kelompok 2 kelas B dalam mata kuliah tata kelola pembangunan kota akan menjelaskan paparan kami terkait beberapa program dan usulan sebagai sektor swasta. Baik, yang pertama ada program Sekolah Tani, di mana program ini merupakan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Banjar 2019 hingga 2023. Sekolah Tani merupakan salah satu program yang digagas untuk menciptakan sebuah sekolah pelatihan dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja pertanian atau para petani yang terampil, berpengetahuan luas, profesional, yang memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan, sehat, ramah lingkungan, efektif, dan efisien. Untuk itu, para petani juga berhak untuk mendapatkan tempat yang layak selama masa pelatihannya tersebut, di mana yang disebut sekolah tani itu tadi, di mana sekolah tani ini tidak hanya sekedar menanam ataupun pelatihan biasa, tetapi juga memiliki kesamaan visi menuju masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk keselarasan dengan visi Kota Banjar yang menuju kota agropolitan begitu. Sekolah Tani ini merupakan salah satu bentuk corporate social responsibility, di mana ini dilakukan sebagai wujud keterlibatan pihak swasta dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, yang diperkirakan CSR ini akan diestimasikan kontribusinya akan memakan biaya sebesar 600 juta rupiah. Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah yang tertulis di RPJMD Kota Banjar tahun 2018 sampai dengan 2023, terutama misi nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, kami sebagai pihak swasta ingin memberikan kontribusi lebih untuk mendukung misi tersebut dengan mengusulkan beberapa rencana kontribusi dalam bentuk program dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjar. Di sini sudah terdapat 3 program usulan dari pihak swasta. Yang pertama adalah penyelenggaraan beasiswa ke sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas untuk siswa berprestasi dan kurang mampu. Deskripsi dari program ini, beasiswa diberikan sebagai sumbangsih untuk mendorong peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Selain itu, diharapkan beasiswa ini mampu mewujudkan impian para siswa yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Estimasi anggaran untuk program ini adalah kurang lebih 1 miliar rupiah. Program usulan yang kedua, yaitu pelatihan kewirausahaan untuk membangun jiwa ke-entrepreneuran siswa dan mahasiswa agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif di dunia kerja. Deskripsi dari program ini yaitu pelatihan diberikan secara gratis untuk siswa dan mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang kewirausahaan. Sedangkan untuk estimasi anggarannya adalah sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya program usulan yang ketiga adalah program magang dan praktek kerja untuk siswa dan mahasiswa. Deskripsi dari program ini yaitu kami sebagai pihak swasta memberikan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa dari beberapa universitas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia, khususnya Kota Banjar, yang memenuhi kriteria untuk dapat melakukan magang atau kerja praktek pada perseroan, salah satu perseroan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung baik siswa maupun mahasiswa dalam studinya dan akan memberikan bekal yang cukup pada pengenalan awal para siswa dan mahasiswa di dunia kerja. Estimasi anggaran untuk program ini kurang lebih sebesar 500 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Rida, NRP 24 2019 057. Pada kesempatan kali ini
kita akan membahas tentang tata kelola pembangunan kota di Kota Banjar. Dan menurut survei yang saya dapat, Kota Banjar itu memiliki banyak distrik utama sebagai penghasilan kota tersebut. Salah satu yang ingin saya bahas adalah distrik ekonomi kreatif dan distrik ekonomi tentunya. Pada distrik ini tentunya distrik ekonomi memiliki distrik sangat fatal sekali bagi perekonomian sebuah daerah, karena kebanyakan masyarakat Kota Banjar itu mulai mengerti cara untuk memakmurkan dirinya sendiri, dan itu adalah hal positif untuk sebuah daerah karena SDM di Kota Banjar itu sendiri sudah memiliki kemampuan diri sendiri dan juga kemampuan untuk menghasilkan barang jual dan dijual untuk khalayak umum, masyarakat umum atau masyarakat luar Kota Banjar. Dan menurut saya pembangunan yang sangat cocok untuk di Kota Banjar itu ya adalah pembangunan pasar e-commerce. Kenapa pembangunan pasar e-commerce? Karena menurut saya untuk menjadikan barang-barang di Kota Banjar, kerajinan atau makanan-makanan ringan atau bahkan buah tangan dapat dijual bebas, dengan artian dijual di internet dan siapapun dapat mengakses dan untuk mempermudah sistem berniaga atau jual beli. Lalu menurut saya ada data-data pendukung kenapa penerapan e-commerce ini harus diterapkan. Yang pertama adalah open source. Open source ini adalah sebuah perangkat lunak dan sumbernya terbuka dan tersedia bebas untuk umum. Dan yang kedua adalah OpenCart. OpenCart adalah salah satu aplikasi web yang berbasis CMS khusus untuk berjualan secara online. Ini adalah sebuah aplikasi ya mungkin aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti Tokopedia dan lain-lain. Yang ketiga adalah MSQL. Adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database rasional. Bahasa ini mendukung perintah untuk membuat database atau biasa disebut dengan coding. Dan yang keempat adalah hypertext proses PHP. PHP adalah bahasa pemrograman uang ditunjukkan untuk pembuatan aplikasi web. Kemungkinan pembuatan aplikasi web yang dinamis dalam arti dapat membuat halaman web yang dikendalikan oleh data. Dan yang terakhir adalah XAMPP, merupakan software web server yang berguna dalam mengembangkan website yang di dalamnya sudah tersedia database server. Menurut saya pada kajian kali ini pasar e-commerce ini di Kota Banjar sangat amat dibutuhkan karena banyaknya SDM yang berjualan secara pribadi atau sendiri-sendiri atau mungkin sudah berbasis perusahaan tapi masih belum memiliki sistem atau e-payment dengan online atau relationship manajemennya masih kurang. Maka diajukan menurut saya adalah sistem yang paling baik untuk pembangunan di Kota Banjar adalah pasar ekonomi e-commerce. Kenapa demikian? Karena menurut saya untuk kedepannya pasar ekonomi e-commerce ini memiliki dampak positif yang amat sangat luas dan amat sangat panjang karena seluruh orang bisa mengakses, bukan hanya orang-orang di dalam Kota Banjar tapi di luar Kota Banjar pun bisa mengakses. Dan setelah saya mensurvei data dari internet, untuk pembiayaan pembangunan pasar e-commerce ini dari setiap perusahaan kurang lebih memiliki dana sampai 2 sampai 3 miliar. Maka dari itu setiap perusahaan atau ya mungkin pihak swasta dapat membantu memberikan investasi uang, dan pemerintah pun atau mungkin masyarakat dapat membantu menyelenggarakan perencanaan ini, karena hal ini bisa sangat menjadi positif untuk kedepannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hairunisa, NFP 24/2019-076. Di sini saya mengusulkan terkait program peningkatan kualitas tenaga kerja, yaitu sekolah bahasa asing. Tujuan dari sekolah bahasa asing ini untuk menciptakan SDM yang kreatif, percaya diri,
dan berpengetahuan luas dalam lingkup global. Sekolah ini bercita-cita ingin menghasilkan tenaga kerja yang memiliki daya berpikir yang luas, kreatif, fleksibel, dan terbuka terhadap budaya lain serta sadar akan pentingnya menguasai bahasa asing dalam dunia kerja, khususnya di era globalisasi ini. Dengan demikian, masyarakat juga berhak mendapatkan pelatihan berbahasa asing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Untuk itu, estimasi anggaran yang diajukan untuk pembangunan sekolah ini sebesar 700 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sensal Sabila, NRP 24 2019-112. Di sini saya berperan sebagai swasta dalam merencanakan LPJMD Kota Banjar yang mempunyai misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempunyai sasaran yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar, lalu meningkatkan kualitas kesehatan. Rencana kontribusi dalam pembangunan melihat pada masa depan atau ke depannya nanti kita akan lebih bersaing dan berkompetisi dalam sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita yang harus mampu bergerak di segala bidang atau di segala macam aktivitas yang berbasiskan digital. Di sini swasta mempunyai fungsi yang sangat besar untuk meningkatkan kepandaian bangsa dengan menyusun beberapa program. Program-program yang akan diwujudkan diharapkan akan terus dikembangkan bahkan lebih besar lagi melalui sinergi BUMN yang lainnya. Swasta di sini terus berupaya memberikan kontribusi positif demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banjar. Hal tersebut didasari oleh keyakinan bahwa pendidikan merupakan pilar bagi peningkatan kemajuan dan daya saing bangsa. Selain itu juga, bahwa mencerdaskan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis. Swasta menaruh perhatian khusus terhadap berbagai usaha yang bertujuan menciptakan generasi cerdas. Keyakinan bahwa pendidikan mampu menjadi penggerak kemajuan dan daya saing bangsa, hal tersebutlah yang mendorong swasta untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan sektor pendidikan nasional, yaitu dengan melalui pendirian lembaga pendidikan yang berkualitas, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan berbagai program pendidikan, serta mempermudah para pelajar, mahasiswa, peneliti, dan akademisi lainnya dalam memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Persempitan kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dirasakan dalam kaitan paradoks kota besar dan kecil, kota dan desa, tetapi juga dalam suatu kota. Permasalahan kesenjangan digital ini berkaitan dengan kesetaraan memperoleh peluang. Untuk memeratakan pemerolehan peluang, maka dari itu swasta secara sungguh-sungguh berupaya untuk membantu mempersempit kesenjangan tersebut dengan mengusulkan beberapa program. Program itu yaitu meretas kesenjangan digital antara lain IndiSchool atau Indonesia Digital School. Program ini merupakan suatu program Indonesia Cerdas dengan pemberian akses Wi-Fi untuk mengakses konten edukasi bagi komunitas pendidikan di zona edukasi. Program ini disesuaikan untuk mendapatkan akses internet cepat dan murah khusus bagi anak sekolah dan juga bagi guru. IndiSchool ini nantinya akan memasang 100.000 titik hotspot di sekolah-sekolah dengan bertujuan agar para murid dan guru mudah mengakses materi-materi pendidikan melalui internet. Juga program ini akan memasang 1 juta titik hotspot di seluruh Kota Banjar. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan, di sini mengusulkan program Disability Care.
Program ini merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Disability Care ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing para penyandang difabel melalui berbagai sejumlah program. Program Disability Care ini nanti yang akan diberikan adalah 1. Bantuan alat bantu difabel, yang kedua, bantuan dana pengembangan kewirausahaan, yang ketiga, pembuatan aplikasi khusus bagi sekolah-sekolah luar biasa, yang keempat, nantinya program ini akan mempekerjakan para penyandang difabel di berbagai lini operasional dengan kompetensi masing-masing dari para penyandang difabel tersebut. Itu saja mungkin beberapa usulan